Nggo rotari kae sing dipapak. Iya. Jaluk karo Joko ke rotarine. Tapi ora kok. Bismillahirrahmanirrahim. Muter rek kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan rabbil ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Munajat Al-Karomah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada Dinal Kiram Al-Mukarram Bapak Muhammad Wesa yang senantiasa bagi ketua majelis mudah-mudahan mendapat pertolongan perlindungan oleh Allah Taala, hidupnya berkah. Amin ya Allah. Juga kepada Al-Mukarram Bapak Sukandi sebagai juru kunci makam Manisin tentunya yang selalu eksis menjaga keamanan dan membuka pintu untuk beribadah kepada Allah Taala, yang mudah-mudahan hidupnya berkah panjang. Amin ya Allah. Wa kiram kepada Al Ustadz Ali dari jauh-jauh Jawa Timur, Palembang. tentunya mudah-mudahan Palembang ya, mudah-mudahan mendapat keberkahan hidupnya, dagangnya lancar. Juga kepada pimpinan kita sekalian, Bapak Arifin, Bapak Susanto, Bapak Pur, ya juga bapak-bapak, Bapak Jamal, Bapak Kiswanto, Bapak Amrin, Bapak Atam, sekaligus segenap jamaah Munajat Al-Karomah yang tidak saya sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, kesempatan yang mulia ini Sayyidul Ayyam. Pada ketemu Sayyidul Ayyam itu adalah malam Jumat ditambah dengan rangkapnya namanya kliwon. Kalau burung saya namanya kliwon, Pak. Kliwon, pon langsung hur gitu memang ya. Udah diajarkan, hewan pun diajarkan bisa niru ya di jejak-jejak atau perkataan manusia. Contoh burung beo, Assalamualaikum, bisa. Kenang apa manusia diajarkan nggak bisa, berarti kalau dihitung-hitung diperbandingkan berarti kalah sama mon bunyi semua. Gilirannya manusia suruh baca Quran nggak mau, padahal beo pun bisa assalamualaikum. Tawar aja apa ini tawar aja bingung. Jadi ini tentunya adalah manusia, ibaratnya jangan sampai kalah sama hidup bahagia tentunya adalah luar biasa. Bahagia dunia akhirat kita ada langkah-langkah ke depan, namanya nasib. Nasib ada nasab. Mungkin kalau nasabnya orang kaya, anaknya kaya, betul nggak? Kalau nasabnya orang pinter, pasti Kalau nasabnya kiai, anaknya. Kalau nasabnya Habib, anaknya. Tapi zaman sekarang nggak. Kalau dulu iya, dulu bener. Dulu bener-bener tawadu banget. Anak kiai harus jadi anak ya. Tapi kalau sekarang anak kiai, anaknya malah jadi anaknya Habib malah tukang berantem, bener nggak? Nah itu jadi harusnya nasib, itu penting banget nasib. Ya kalau memang nasibnya keturunannya orang cantik, mesti anaknya cantik. Itu nasib.
Nah, yang dipentingkan lagi tidak mengandalkan karena nasib adalah nasab penting sekali. Kalau keturunannya nasib itu baik. Kalau menjadi keturunannya tidak baik, berarti nasabnya adalah sasarannya melenceng dari garis. Ya. Nah, yang di sini adalah kita bukan berarti keturunan nasab, tapi keturunan nasib. Nasibnya rezekinya baik, insya Allah baik. Nasibnya langkahnya baik, insya Allah nasibnya derajatnya baik, insya Allah dari kita nasib aja nasib. Nasibnya kita jadi karyawan, alhamdulillah. Nasib itu. Nah, nasib ini adalah segala termasuk rezeki adalah ada pelantara ini namanya tawassul. Malam Jumat ini adalah kita utamakan tawassul antara pelantara Anda. Nah, kesempatan ini malam Jumat Kliwon kita robah diri. Innallaha yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita robah dengan nasib yang baik, tadinya nasib buruk. Orang miskin belum tentu ntar jadi orang Orang kaya belum tentu jadi anaknya jadi orang kaya. Nah, intinya nasib ini yang jadi pilar kita, prioritas utama. Ya. Nasibnya orang baik belum tentu jadi baik. Malah justru kadang-kadang badung, tukang maaf. Oh. Nasib inilah. Lah nasib ini harus dirubah. Allah tidak akan merubah nasib dan suatu apapun, rezeki dan apapun kecuali dengan merubah sendiri. Kenapa kok Pak Pur tiba-tiba jadi manajer? Itu namanya nasib. Tapi ada pelantar. Apa pelantarannya? Kita bersama-sama mendoa. Tapi jangan lupa Pak Pur. Ujungnya ya. Yang saya takut Ada ujungnya ini. Ke situ, padahal nggak ke situ ini ya. Udah pikiran manusia nggak bisa dibaca ya kan namanya nak. Aja gini, kita dorong mobil, ayo dorong, udah didorong mobilnya jalan. Yang dorong Tinggal udah maju. puter dong, puter. Gang sempit Ki. Iya, karena gang yang dorong itu pasti ditinggal. Nah itu jangan nyontok mendorong mobil. Capek. Udah capek motor tidak ya mobilnya jalan kita ditinggal. Itu kata apa jangan seperti itu. Jadi semuanya itu motivasi kita. Lah mengadu nasib ini ada pelantar. Nasibnya baik mudah-mudahan. Momen yang baik ini adalah sebenarnya itu kita sudah diajarkan seperti tadi, burung pun bisa ngomong seperti manusia. Mengapa manusia kok susah banget? Gilirannya suruh tawasul aja ibadat tidak mah. Yang kita ajarkan ngaji nih, ya kan mumpung masih ada guru, itu rezeki yang luar biasa, nasib yang baik, diajarkan acara ibadah. Kalau orang ahli ibadah pasti hatinya lemas, baik halus. Tapi kalau lembut, tapi kalau orang tanpa ibadah kaku, bahkan pun nafsunya pun seperti hewan. Itu dalam ibarat dalam kitab. Hewan pun seperti hewan anjing, galak banget, keras, tidak mau dibengkokin, tidak mau dilus, tidak mau dibaikin. Itu namanya orang tidak. Kalau orang tidak pernah ibadah, hatinya keras, yang ditakuti. Sudah kebablasan sampai akhir hayat, hatinya masih keras. Itu namanya hati mati. Karena hati mati apa? Kalau sudah dikasih tahu dengan kebaikan, dia menolak. Itu hati mati. Naudzubillah min. Tapi kalau hati hidup dikasih tahu alhamdulillah, diomelin alhamdulillah, berarti aku salah. Bener nggak? Itu. Jadi nasib. Lah kita harus kembali
supaya Allah merubah kepada nasib kita yang baik, rezekinya baik, nasibnya baik, hatinya, jasadnya baik, hidupnya baik, rumah tangganya, anaknya, cucunya baik, perjalanannya baik, katanya, akhlaknya baik, semuanya. Hadirin rahmat Allah SWT. Jadi pada kesempatan ini kita merubah nasib supaya nasibnya baik. Ngepasi pada bulan-bulan ini adalah termasuk bulannya Allah. Ya, bulannya Allah yang termasuk adalah bulan Rajab adalah pilihan Allah. Bulan Sya'ban, lah ini bulan Sya'ban. Innallaha ja'alallahu rahmatan. Ya, Allah akan menjadikan segala apapun, memberikan segala apapun, menunjukkan segala apapun dengan rahmat. La yaghfirullahu, dan Allah akan mengampuni dari segala dosa-dosa kita di bulan Sya'ban. Illal musyrik wal musakhin. Ini ya. Ini di bulan-bulan Sya'ban ini ada momen yang tersendiri. Kita hidup di bulan Sya'ban yang kita harapkan puncak terakhir dan puncak pertama. Tutup pertama dan tutup buka pertama adalah nisfi Sya'ban. Maka dari itu belumlah sampai nisfi Sya'ban, pada tanggal 15 nisfi Sya'ban itu ada istimewa yang tersendiri. Hadirin, tersendiri artinya mungkin ini seminggu lagi ya Pak. Kira-kira hari apa ya? Kira-kira nisfi Sya'ban. Malam Senin ya? Hah? Dalam malam tanggal 2. Insya Allah ini aku belum lihatnya. Kalau malam Senin pas pengajian rutinan bapak-bapak. Ini bisa mungkin bisa ditambah pengajiannya. Malam Selasa masuk pagi insya Allah. Ya. Nah ini kita untuk motivasi buat kita sekalian, artinya supaya kita nasib baik. Lihat, besok malam nisfi Sya'ban, innallaha ja'ala rahmatan min nisfi Sya'bana yaghfirullahu illal musyrika wal musakhin. Allah akan menjadikan, memberikan rahmat, dan rahmat itu ada 100 rahmat. Kasih sayang Allah ada 100. Ya, tisngan wa tisngan 99 akan ditahan oleh Allah Subhanahu, tidak akan diberikan. Yang diberikan kepada umat yang ada Nabi cuman 1 rahmat, 1 kebaikan, 1 rahmat, dan semua sedunia, semua alam akan kebahagiaan semua. Nah di sini malam nisfu Sya'ban besok ada istimewa yang artinya Allah akan memberi rahmat kasih sayang. Bagi siapa? Bagi yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, yang mau membaca kalimat-kalimat Allah, termasuk kalimat Al-Qur'an. Memberikan rahmat. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, segala apapun dosa. Kita ditutup dengan buku lembaran baru. Apakah itu rapotnya merah? Apakah itu rapotnya hitam? Tergantung sesuai dengan amal perbuat. Ditutup malam nisfu Sya'ban, kita berdoa bersama-sama. Mungkin kita hidup, kalau besok bisa ketemu nisfu Sya'ban, berarti Allah memberikan rahmat panjang umur. Kalau kita sudah ketemu nisfu Sya'ban, kita berdoa bersama-sama supaya kita bisa bertemu nisfu Sya'ban lagi. Tapi kita tetap niat ini adalah malam yang terakhir bagi hidup kita. Karena apa? Nasib kita belum tentu besok masih hidup. Apakah besok saya
masih hidup atau tidak, ya kan? Kita niat, tetap niat, kepengen hidup seterusnya selama-lamanya sampai 100 Tahun. 100 tahun. Tapi apa kata Allah, itu yang terbaik. Kehendak Allah. Mungkin nasib kita seperti apa besok, Allah yang Maha tahu. Kita nggak tahu mau jadi apa, mau bagaimana, mau seperti apa. Kita cuman minta dan ikhtiar. Tapi Allah yang akan menentu. Belum tentu sekarang lagi duduk-duduk bareng ngaji bersama-sama, besok sudah nggak ada. Banyak. Masih muda juga. Kalau emang Allah udah kehendak, ya apa boleh buat. Ada yang mati muda, ada yang meninggal tua, ada yang meninggal sedang. Maka dari itu, pada bulan nisfu Sya'ban ini kita niat kepada Allah Ta'ala yang baik saja. Pada malam nisfu Sya'ban akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosa kita yang besar maupun yang kecil. Baik kecil kita lakukan dengan ibadah, melaksanakan sholat 5 waktu ditambah dengan sunatnya. Dan dosa besar kita melakukan sholat tobat dan bertobat kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Amin. Sebelum besok nisfu Sya'ban penutupan buku, kita laksanakan sholat tobat. Walaupun kita setahun sekali. Dan dilanjutkan dan malamnya, malam nisfu Sya'ban kita laksanakan atau kita amalkan, lakukan sholat tasbih. Setelah tasbih malam jam 2 kita prioritaskan untuk sholat ada sholat tahajud. Sholat tahajud selesai kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, minta apapun monggo, termasuk individu masing-masing. Nah, malam nisfu Sya'ban ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bagi orang yang mau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beristighfar. Amin. Illal musyrika wal musahir, kecuali orang yang musyrik yang menyekutukan Allah. Ini musyrik. Aku punya cincin jimat. Ini tadi buat ngobati Pak Agus, antara cincinnya buat ngobati Pak Agus gelang, buat ngobati Pak Arifin, ini gara-gara gelang jadi sudah termasuk bos. Inna syirka itu sesungguhnya penyakit musyrik. Perbuatan musyrik adalah musuh besar. Tidak ada yang melebihi musuh kecuali syirik. Dan dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah termasuk wal musyahin, dan juga kecuali orang yang selalu suka marah, bapur, jangan marah-marah. Ini benar ada dalilnya. Wal musyahin, gober jangan marah-marah kalau ngaji, enggak marah-marah, ngasih. Oh papun nggak marah, enggak, ngasih tahu kebaikan supaya kita menjadi orang baik, bukan marah Pak. Pak Santo punya papun marah-marah mulu, enggak marah. Kayaknya Santo dimarahin. Ini menunjukkan ya. Nah, ini wal musyahin artinya adalah tidak akan diberikan rahmat dan tidak diampuni pada malam nisfu Sya'ban bagi orang yang suka membenci orang lain. Maka dari itu, mulai besok malam nisfu Sya'ban adalah istimewa. Hilangkanlah sifat dengki, sifat marah, sifat benci, sifat hibah dan suudon. Kita harus balik husnudon. Keistimewaan supaya kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Jangan tergolong orang yang suka membenci, mencaci maki, menghibah dan menyalahi orang lain. Itu malam nisfu Sya'ban tidak akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu. Hadirin dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muter bagus. Hadirin dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka dari itu supaya bagaimana kita menjadi roba yang nasib yang baik, Canggih operator. kita ada beberapa hal yang kita harus dilaksanakan amalia pada malam nih susah. Prioritas. Ini para ulama menyampaikan seluruh dunia, tidak hanya di Bekasi saja, di Indonesia saja. Di luar negeri pun banyak yang melaksanakan, mengamalkan, mengutamakan, menghidupkan pada malam nisfu Sya'ban yang pertama. Supaya kita nasib menjadi baik, pada malam nisfu Sya'ban diutamakan setelah kita beramal soleh, melaksanakan sholat wajib tambah dengan bacaan Al-Quran yang termasuk adalah bacaan surat Yasin. Waktu zaman dulu mungkin belum ada perkumpulan, belum prioritas untuk membaca surat Yasin. Kita tetap tidak hanya nisfu Sya'ban, hari-hari biasa, hari Jumat kita juga membaca surat Jangan mengatakan malam nisfu Sya'ban membaca surat Yasin itu dikatakan bina, keliru. Karena yang menyampaikan itu termasuk ada ulama besar. Syekh Hasyim Asy'ari Tebuireng, pendiri NU Nahdlatul Ulama, juga menjalankan membaca surat Yasin Al-Quran. Kiai Haji Maimun Jubair Syekh yang meninggalnya di Mekah, ya alhamdulillah muridnya termasuk Sarang Rembang, termasuk kita sekalian menjadi cucu muridnya. Haji Maimun Jubair juga menjalankan. Itu para ulama apa sih yang disampaikan para ulama besar, ahli soleh ibadah, kalau kita nggak diikutin. Contoh, wahai para jamaah, ada amalia termasuk yang baik. Kita berdoa kepada Allah SWT membaca Yasin 3 kali. Setelah membaca Yasin, per Yasin meminta kepada Allah SWT itu. Yang pertama adalah mudah-mudahan dikuatkan iman Islamnya. Amin. Karena akidah ini, apalagi zaman sekarang, akidah bisa dibeli dengan beras. Betul nggak betul? Dibeli dengan beras. Bisa juga gara-gara duit, terus akidahnya lengser. Gara-gara randa. Lah, apalagi gara-gara randa bisa masuk Kristen. Alhamdulillah. Lah, ini kuatkan iman Islam karena untuk keteguhan kita, akidah kita besok supaya kita selamat di dalam akhirat, di dalam kuburan, di alam mahsyar. Besok kita selamat karena punya akidah kuat, iman dan iman ibaratnya seperti kita peci. Kalau mungkin dipakai tetap masih nempel. Tapi kalau nggak dipakai hilang iman itu. Tapi iman identik dengan Islam. Ibaratkan bank meja. Kalau meja pasti ada kolongnya. Nah, kita harus kuat iman dan Islam imtisalul awamiri wastinabu. Orang yang beriman identik dengan bertakwa. Orang yang bertakwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi dari larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iman. Intinya itu adalah kuatkan ya Allah, kita berdoa minta kepada Allah sebentar bulan nisfu Sya'ban, Pak, diberikan kuat iman Islamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ibadat tanpa iman, maka akan hilang. Karena imannya bisa mengukuhkan kita, memberikan hati yang takwa. Iman ada beberapa tingkatan. Ada iman yang ikut-ikutan, ada yang iman benar-benar khusyuk, ada iman benar-benar tawadhu kepada Allah Subhanahu. Iman pun masih bisa lengser. Contohnya Mbak Siso, iman ibadahnya ratusan tahun beribadah, muridnya pun sampai bisa terbang. Begitu imannya nggak kuat, bisa lengser menjadi kufur gara-gara wadon. Gara-gara
wadon gara-gara minum. Jadi terus hilang imannya. Yaitu yang kita harus pertahankan supaya kita menjadi umat Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu. Niat mulai besok, ya Allah, supaya kita akidah kita, iman kita, Islam kita, ihsan kita, takwa kepada Allah Taala, jangan sampai lengser. Niat kepada Allah yang pertama. Supaya kita menjadi orang yang baik, berubah nasib, menjadi nasib yang baik. Yang kedua, minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa rezeki itu? Rezeki secara zahiriyah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saya berikan hidup yang banyak rezeki, yang banyak berkahnya. Contoh, sandang pangan, minta dicukupi oleh Allah SWT. Papan, kita minta dicukupi oleh Allah SWT. Keluarga, minta rezeki dari keluarga dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya minta rezeki dari sandang pangan, lancar rezeki, berkah rezeki, gampang rezeki, lebih rezeki, rezekinya. Supaya kita beribadah, istiqomah, tawadu, dan bisa menghadap rupanya Allah Subhanahu, yaitu pergi ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwar. Amin Allahumma amin. Mulai sekarang niat supaya kita bisa niat ke Mekah, supaya kita pergi ke Mekah dan Madinah, niat dari sekarang. Walaupun nggak keturut, gitu. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku niat haji, pergi ke Baitullah dan Madinah. Amin Allahumma amin. Udah niat. Kalau sudah niat, insya Allah berarti kita sudah minta kepada Allah Taala supaya bisa tercapai. Amin Allahumma amin. Walaupun nggak tercapai, tapi niatnya sudah sampai sana. Amin. Ini rezeki. Minta rezeki yang berlimpah ganda. Kalau kita rezekinya hati, ya Allah, ya Tuhan kami, berikan rezeki untuk anak, istri kami, keluarga kami supaya menjadi orang yang baik. Betul nggak? Amin. Ya Allah, jadikanlah istri yang soleh, soleha, anak soleh dan solihah. Coba kalau kita nggak niat rezeki, punya istri nggak soleha, betul nggak? Percuma perempuan cantik kalau hatinya nggak kalau hatinya nggak cantik. Buat apa suami ganteng cantik tapi kalau hatinya nggak cantik? Minta kepada Allah SWT supaya menjadi rezeki dalam hati, niat berdoa kepada Allah SWT dijadikan istri yang solihah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, terus anaknya yang solihah, yang berilmiah, yang berguna bagi nusa dan bangsa dan agama. Amin Allahumma amin. Ini rezeki. Mungkin rezekinya lagi seret, ya belum tentu. Kalau kita sudah minta pada malam nisfu Sya'ban, siapa tahu dikabul. Yang tadinya belum diangkat derajatnya oleh Allah SWT, insya Allah diangkat oleh Allah Subhanahu. Kita jangan sia-siakan suudon kepada Allah SWT. Aku sudah doa terus, kenapa nasinya begini baik saat deh kan? Ya mungkin doanya belum diterima. Kenapa belum diterima? Coba diselusuri, mungkin ada apa di dalam niat itu. Apa mungkin kita sudah 100% benar-benar ikhlas, tawadu, takwa, atau mungkin cuma ucapannya doang, ya Allah aku banyak rezeki. Entah kalau udah punya rezeki, banyak duit, banyak rumah, banyak harta, kawin. Mungkin bisa juga begitu. Maka dari itu tidak dikasih rezeki yang mungkin banyak. Ada suatu waktu zaman Rasulullah SAW ada yang ditawarkan, Sobat Ali, mau rezeki, mau harta, apa mau ilmu? Pilih mana? Ilmu. Itu nih kata Sohab. Kalau kita ya belum tentu yakin aku. Tampang-tampang muka seperti ini mah kasih duit 1 miliar sama ngaji di Panggelangan sini, coba di mana? Ngaji.
kasih 1 miliar ya. Mohon maaf nih. Gaji 1 sama miliar duit. kamu hari ini jangan berangkat ke makam. Berangkat gak kira-kira? Berangkat. Hah? Berangkat Atam nih ngomongin berangkat. Ibu aja nggak berangkat apalagi sendiri. Berangkatlah. 100.000 berangkat bawa duit. Ya beda. Ini ada tawaran seandainya rezeki. Berangkat bawa duit. Belum kan? Belum tentu. Maka dari itu seperti itu. Jadi rezeki yang banyak tapi yang baru.